Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum dan apabila ada engkau. Wa in kuntum dan apabila ada engkau itu junuban. Dalam keadaan junub, fattahharu, maka hendaknya bersuci engkau. Faghtasilu artinya mandilah engkau. Wa in kuntum dan apabila ada engkau itu mardho, dalam kondisi sakit. Maradhon dengan benar-benar sakit yang dulu yang berbahaya. Pada maradhon apa al-ma'u air, au ala safarin atau atas keadaan bepergian. Ai musafirina artinya orang-orang yang sedang bepergian. Auja'a atau datang siapa ahadun salah satu minkum darimu minal ghaiti dari kamar mandi, dari toilet. Ai ahdasa artinya hadas besar siapa ahad. Aula mastum atau telah menyentuh engkau an-nisaa pada perempuan. Sabako telah lalu apa misluhu contohnya. La mastumun nisa fi ayatin nisa'i di dalam sebuah ayat surat An-Nisa. Falam tajidu tadi wa in kuntum mardha itu sampai pada aula mastumun nisa itu adalah syarat. Nah, ini jawabnya. Falam tajidu maka tidak menemukan engkau ma'an pada air. Ba'da tolabihi setelah mencari ma. Fatayammamu maka bertayamumlah engkau. Iqsidu artinya sengajalah engkau sya'idan pada debu thayyiban yang bersih. Fatayammamu sya'idan thayyiba. Jadi kalau dalam kondisi berhadat ya, wa in kuntum junuban fattahharu, jadi kalau junub ya memang harus mandi. Nah, kalau misalkan sakit atau di situ hadas-hadas yang lain terus tidak menemukan air, ya falam tajidu ma'an ba'da thalabihi di dalam setelah mencari ma'. Jadi kalau sudah mencari seperti yang dijelaskan dalam fikih ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i syarat daripada diperbolehkannya tayamum harus sudah mencari ya, sudah mencari atau ketika ditemukan ternyata air itu dibutuhkan untuk yang lain gitu ya, yang intinya untuk bersuci itu nggak ada. Fatayammamu maka hendaknya bertayamum dengan debu yang suci. Turoban artinya debu, tohiron yang suci. Famsahu maka mengusaplah engkau biwujuhikum dengan wajah-wajahmu, wa aidiakum dan tangan-tanganmu ma'al mirfaqaini beserta dua siku-siku. Beserta kedua siku minhu dari syai dan thayyiban. Bidharbata ini dengan dua pukulan. Bidharbata ini dengan dua pukulan. Nah, ini berlaku entah kalau misalkan sakit ya, yang di situ nggak bisa kena air. Ya kalau misalkan kondisi darurat di infus gitu ya, itu bisa dengan bertayamum. Yang penting tidak sampai meninggalkan sholat. Walaupun sholatnya sambil duduk gitu ya, kecuali kalau
memang kondisinya tidak memungkinkan, bahkan untuk duduk tidak memungkinkan ya, seperti orang yang ya waktu itu Umi pas kena serangan pertama itu, serangan pecah pembuluh darah yang pertama itu, selain harus berada di dalam ICU juga nggak boleh bergerak, nggak boleh banyak bergerak. Jadi kan susah ya kalau 5 waktu harus bangun, karena juga pakai infus. Habis itu infusnya hanya beberapa hari nih, tapi di sini kepalanya tidak cukup kuat untuk menyangga tubuh nih, karena pecah pembuluh darah yang terjadi itu di otak. Nah, pada saat itu eh, kalau tayamum juga susah nih, karena intinya di situ akan mengalami banyak sekali resiko di tubuh. Ya, maka sholatnya cukup hurmatil waktu. Jadi selama 21 hari setiap masuk waktu sholat ya hanya hormat waktu. Nah, kalau hurmatil waktu ini setelah nanti sembuh ya, setelah selesai itu harus dikodok semua sholatnya. Jadi pas lebaran Umi itu mengkodok sholat selama 21 hari setiap hari ya. Jadi tinggal diakumulasi itu ya 5 kali 21 bendino terawih, wis riyoyo bendino terawih. Jadi tapi nyatanya bisa itu dalam kondisi sepulang dari rumah sakit 21 hari karantina di ICU, pulang dari rumah sakit itu kondisinya ya sampai akhir, sampai Umi Sedo itu kan memang nggak boleh sujud gitu, karena nggak bisa menyangga, otaknya nggak bisa menyangga meskipun nggak ada pengaruh ya di motorik. Nah, ini salah satu contoh ya, ketika seorang mukmin ya, ketika seorang muslim punya kendala bersuci di saat melaksanakan sholat ya. Nah, kalau susah air, nah berarti syaratnya kan harus dicari dulu. Kalau memang nggak ada berarti boleh bertayamum. Nah, kalau misalkan sakit, ya sakit yang sampai benar-benar berbahaya, ya, sampai yang benar-benar nggak bisa kena air lah, atau ya kalau misalkan di tubuh itu ada banyak alat medis yang menancap, otomatis kan di situ juga susah ya kalau mau ambil wudhu, bahkan bertayamum juga susah gitu. Kalau bisa tayamum ya memang tetap diupayakan nih, tayamum. Kadang-kadang orang sakit itu justru di saat itu Allah ingin mendidik secara langsung ya. Jadi kemarin waktu saya anak-anak sakit semua sampai bagus itu yang paling parah ya sampai diinfus di rumah, akhirnya jadi belajar itu caranya tayamum di saat sedang sakit. Nah, ini dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya aturan Islam itu tidak menyulitkan. Yang bikin sulit itu adalah persepsi manusia sendiri. Nah, dan semuanya tertulis dengan pasti, tertulis dengan jelas di dalam Al-Quran. Ya karena isi daripada dunia ini adalah ketidakpastian ya. Maka ada hal-hal pasti yang harus diikuti oleh umat manusia. Di antaranya adalah aturan yang sudah jelas halal haramnya, sudah jelas baik buruknya, apalagi yang disebutkan secara perinci di dalam Al-Quran. Nah, ini sebisa mungkin kita ikuti. Famsahu biwujuhikum wa aidikum ma'al mirfaqaini, beserta 2 siku minggu dari soai dan thayyiban. Bata ini dengan 2 pukulan. Wal ba'u, adapun ba itu lil ilsoqi, untuk makna mempertemukan. Wabayyanat, dan menjelaskan apa as-sunnatu hadis, annal murada, pada sesungguhnya yang dimaksud itu isti'abul utwaini, meratakan 2 anggota, bil mashi, dengan mengusap. Dengan mengusap, kok debune diawurno nang rayo kelilipen, jadi diusap. Maka kalau sifatnya debu di sini ya berarti debu yang menempel ini juga termasuk gitu. Gak usah boleh debu ke latar gitu.
di rumah kita juga ada debu yang berterbangan seperti ini. Nah itu secara otomatis bisa dipakai untuk tayamum. Jadi kalau kita ikut ahlu sunnah itu semuanya akan terasa mudah. Ada aliran-aliran tertentu seperti orang Syiah ya. Kalau di Mekah itu mereka bawa pasir dari rumah, pasir tanahnya sendiri itu dibawa. Jadi kalau sholat itu dibeber di tempat sujudnya, karena menurut mereka itu biasanya orang-orang Irak ya. Karena menurut mereka sujud itu harus di tanah kelahiran. Jadi di Makkah, di Madinah, di bawah itu bawah gitu. Kalau waktunya sholat ya dibeber. Untung kalau lihat kayak gitu, alhamdulillah ya aku malah ahlu sunnah keangel-angel. Jadi ya kira-kira mungkin tayamumnya juga beda sama kita. Kalau ahlu sunnah gampang, semuanya dibikin mudah karena kita mengikuti sunnah yang dibawakan oleh Rasulullah. Maka tidak heran karena kemudahan yang dibawa oleh ulama ahlu sunnah ini banyak sekali yang kelihatannya bukan aslinya ya, yang kelihatannya orang-orang Sunni atau orang-orang ahlu sunnah itu kelihatannya jadi liberal itu banyak. Kenapa? Karena hukum di dalam fikih ahlu sunnah itu ada. Kalau sampean belajar qawaidul fiqhiyah itu ada istilah al-adatu muhakamah. Jadi yang menjadi kebiasaan di masyarakat, hal-hal yang bersifat hukum furu', hukum cabang itu mengikuti hal itu. Misalkan contoh hukum furu' itu apa? Seperti hijab. Kalau kita di negara yang di situ memang mewajibkan pakai burqa, pakai niqab, maka itu menjadi satu tatanan negara yang secara umum memakainya. Jadi kalau kita nggak pakai, justru akan jadi tontonan. Kayak misalkan di Yaman. Di Yaman semuanya pakai cadar. Dan itu seperti sudah diwajibkan, sudah menjadi adat. Maka kalau kita di sana harus mengikuti. Kalau nggak mengikuti, justru akan menarik perhatian kan gitu. Beda. Lagi kalau di sini ya mayoritas Muslim, tapi memang karena di sini negaranya menaungi beberapa agama, maka di sini lebih moderat ya. Yang namanya pakaian itu yang penting sopan. Jadi ketika berada di sini otomatis kalau pakai cadar, niqab dan sebagainya akan menarik perhatian. Secara cuaca, kebiasaan masyarakat kan juga beda. Mungkin di Yaman jarang hujan ya. Kalau di sini lagi hujan terus pakaiannya serba gombor kayak gitu, nanti sebentar lagi panas, wah itu agak susah. Biasanya tuh kendalanya adalah di bau badan. Nah ini yang kemudian kalau kita mengikuti di dalam qawaidul fiqhiyah, oh ya berarti kita ikut saja yang apa yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat ini. Kalau masalah hijab ya memang ada banyak sekali perdebatan, bukan itu yang penting, yang penting kita sebisa mungkin berpakaian sopan karena kita tinggal di sebuah negara hukum, ya, sebuah negara hukum yang punya tradisi. Nah itu kita hormati, kita harus respect sama adat yang diturunkan oleh generasi terdahulu. Berikutnya famsahu biwujuhikum, terus wabayanat as-sunnatu annal murad isti'abul utwaini bil mashi. Ma yuridu, tidak menghendaki siapa Allah liyaj'ala, untuk menjadikan siapa Allah alaikum, atas dirimu, min harojin, dari kesulitan. Nah, doikin artinya kesulitan. Jadi Islam kok golek enake lho, ero enake iku nek belajar, lek gak ero enake ya berarti gak tahu belajar. Karena di dalam Al-Qur'an bahkan dikatakan ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haroj, yang artinya Allah tidak pernah menghendaki hambanya untuk merasakan kesulitan. Semakin orang itu menghindari ilmu pengetahuan, hidupnya akan semakin sulit. Contoh sederhana, masalah sholat. Sholat di saat safar,
orang yang nggak tahu nggih nek safar pokoknya saben waktu mandek sholat. Nah, karena dia ahli ibadah ini misalkan. Padahal bisa itu di dalam fikih, oh iya kalau jaraknya dekat hanya sekedar keluar kecamatan itu boleh jamak gitu ya. Bahkan di dalam fikih itu juga dikatakan kalau misalkan sedang berada di dalam kondisi repot ya, kondisi yang benar-benar sibuk, nah itu bisa dijamak, cuman sebisa mungkin enggak ya kalau sibuk. Kalau bepergian meskipun dekat cuma keluar kecamatan tok, nah boleh jamak. Yang tahu jadi longgar, ya kan? Tapi yang nggak tahu bisa jadi malah setiap waktu akhirnya dia mempersulit keadaan, padahal mestinya bisa itu dijamak. Misalkan kerjanya di luar kota, gitu. Kerjanya di luar kota gitu. Jadi kan harus setiap hari bolak-balik. Setiap hari jamak nggak apa-apa, nggak masalah. Setiap hari jamak ya nggak masalah. Yang penting kita tahu aturannya, tahu aturan dalam artian ya jarak ya. Kalau misalkan jaraknya dekat lah, kalau misalkan jaraknya dari Mojokerto ke Sidoarjo itu cukup jamak, nggak boleh kosor, gitu ya. Kalau misalkan jaraknya lebih jauh lagi ya dari Sidoarjo ke daerah Kediri, ke daerah sana lah, daerah Tulungagung atau ke Banyuwangi, ke Probolinggo, ke Madura. Nah itu jarak dari sini selain jamak kita juga boleh ngosor. Nah ini kalau kita nggak tahu, nggak dapat itu kelonggaran itu. Kita dapat kelonggaran itu karena kita tahu, iya kan? Kayak waktu kita masih kecil mandi itu males karena kita nggak tahu manfaatnya apa. Padahal awake sumuk ya sumpet. Begitu kita semakin dewasa kita menyadari, kita tahu bahwa mandi itu penting. Akhirnya merasa oh iya ternyata mandiku melonggarkan awak. Nah ini bukti bahwa ilmu pengetahuan dan kesadaran itu adalah sesuatu yang penting. Di dalam hukum Islam juga sama, ya, dalam aturan Allah apapun itu. Dulu sebelum datangnya Islam, puasanya orang-orang Nasrani itu kalau nggak salah 2 kali 24 jam, nggak ada bukanya sama sekali. Coba bayangkan, ketika Islam datang dihapuslah puasa yang seperti itu. Jadi puasa itu menahan haus dan lapar mulai dari fajar sampai maghrib ya, sampai terbenamnya matahari. Ini menunjukkan bahwa Islam itu memberikan banyak sekali kelonggaran terhadap manusia. Allah itu tidak pernah bermaksud untuk mempersulit manusia, kecuali manusia yang memang nggak mau tahu, nggak mau tahu, terus membatasi ilmu pengetahuan. Itu akhirnya apa? Yang ditemui kesulitan. Komunikasi sulit, menghadapi masalah juga sulit. Padahal Allah sudah janjikan yang penting kita beriman, atau bahkan yang penting kita sadar, kondisi sadar entah beriman atau enggak. Allah sudah janjikan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak pernah menghendaki kesulitan bagi umat manusia. Doyikin artinya sulit. Bima dengan perkara furidho yang diwajibkan apa ma alaikum atas dirimu minal wudu'i nyatanya dari wudu, awil ghusli atau mandi, wat tayammumi dan bertayamum. Semuanya ada aturan, ada keringanan kalau memang nggak ada air, kalau memang kesulitan air. Bahkan di dalam beberapa riwayat itu dikatakan Rasulullah itu kondisi itu nggak bisa dibayangkan kalau di Indonesia. Di dalam kitab Bukhari ya, yang Abi kan akhir-akhir sebelum meninggal itu sempat setiap Jumat sore ada pengajian Bukhari. Itu dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu pernah mandi besar itu hanya dengan air ya berapa ya kalau ukurannya 1 liter ya, 1 liter botol air minum itu loh. Pokoknya ukurannya segitu. Kita bisa bayangkan nggak bisa, karena kita tidak tinggal di negara yang setandus itu.
tapi itu bahkan Rasulullah dijadikan oleh Allah sebagai uswah, sebagai contoh. Dan itu bukan hanya sekali, bukan hanya sekali. Jadi Rasulullah itu mandi pernah, apalagi kalau berwudu itu lebih sedikit air yang dipakai oleh Rasulullah. Kalau di sini kita nggak bisa bayangkan bagaimana kondisi tandusnya kota Makkah. Kalau Madinah memang subur ya. Madinah itu sampai hari ini saja nih, sampai zaman sekarang, Madinah ini menurut WHO masih kota dengan kualitas udara terbaik, termasuk yang terbaik di dunia. Ada kan beberapa ya. Jadi kalau di Makkah memang pernah tandus yang seperti itu. Mungkin di Madinah juga pernah, tapi kondisi Madinah itu kesuburannya kan lebih daripada di kota Makkah. Di sini kita nggak bisa bayangkan. Tapi yang bisa ya sudah, hanya kita syukuri saja. Kita dari situ peristiwa tersebut menjadi contoh bahwa untuk bersuci, kita kalau kondisi kita tinggal di daerah yang airnya memang agak sulit, maka harus bisa kita bagi. Itulah kenapa mamang atau ragu-ragu itu Mbak, kalau wudhu sampai harus ngulang-ngulang itu ya, itu harus disembuhkan, nggak bisa dibiarkan. Otomatis boros air di situ nggak baik juga buat kesehatan fisik, kesehatan mental apalagi. Orang itu kalau mamangan berarti ya secara mental dia punya OCD istilahnya ya. Gangguan kecemasan. Kalau nggak diulang, kalau nggak sampai seperti ini nggak bisa tenang. Nah, kalau gangguan OCD otomatis ya memang harus dikonseling, harus disembuhkan, harus ditangani gitu. Otomatis pemborosan di dalam banyak hal, terutama air dan energi akan besar sekali. Maka masuk dalam kategori, di dalam psikologi masuk dalam kategori masalah mental. Jadi ya itu contoh ya, Rasulullah itu bahkan berwudu itu pernah hanya pakai istilahnya, sampai tahu cedok yang kan ada yang segini ya, ada yang lebih kecil tuh yang segini. Nah itu Rasulullah kalau berwudu itu pakai air segitu. Gak iso bayang awak dhewe, gak iso bayang makane kita harus bersyukur, ya kita harus bersyukur dan dengan anugerah tempat daerah kita tinggal, airnya berlimpah dan sebagainya, itu harus disyukuri. Rasulullah itu pernah mengalami masa di mana benar-benar sulit air. Kira-kira keadaannya di saat itu ya seperti itu. Selanjutnya, walakin yuridu, akan tetapi menghendaki siapa Allah, liyutahhira, untuk mensucikan siapa Allah kum padamu, minal ahdathi, dari hadas-hadas, wal dunubi, dan dosa-dosa. Walaki yuridu liyutahhirakum waliyutimma, dan untuk menyempurnakan siapa Allah nikmatahu, pada nikmatnya Allah, alaikum, atas dirimu, bil islami, dengan masuk Islam, dibayani syara'i ad-dini, dengan menjelaskan tatanan-tatanan agama. Jadi madhab fikih ya, madhab fikih yang diikuti oleh ahlu sunnah wal jamaah ya, 4 madhab besar itu semuanya kan ahlu sunnah ya. Itu berdasarkan dari mana? Berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. La'allakum, barangkali engkau itu tashkuruna, bisa bersyukur engkau, ni'amahu, pada nikmat-nikmatnya Allah. Aturan yang ada di dalam Islam itu aturan penting yang harusnya menjadi bahan kita untuk bersyukur, menjadi alat kita untuk bersyukur. Berapa banyak kejadian-kejadian, termasuk penaklukan Konstantinopel itu terjadi. Kenapa? Di antaranya pada saat itu ada penduduk Romawi kan, kerajaan Kesultanan Utsmani ya. Turki Utsmani itu kan
eh, termasuk pewaris daripada Romawi Timur yang sah. Jadi penerus kerajaan Romawi yang sangat tua itu, dan diakui oleh dunia, termasuk kekuasaan Turki Utsmani. Di saat itu banyaknya masyarakat Romawi yang tertarik dengan Islam. Dari mana? Dari cara orang Islam bersuci. Kok orang Islam ini bersih? Jadi ya kalau misalkan nggak sholat, nggak usah zaman dulu ya, zaman sekarang juga sampai ada di mana di negara-negara yang di situ minoritas Muslim ya, yang Muslim memang benar-benar sedikit, itu kalau ditempati sama, kalau punya kos ya, itu yang menempati orang Muslim biasanya cukup senang. Kenapa? Karena laundryannya itu nggak pernah bau macam-macam. Karena kan orang Muslim itu ya harus bersuci setiap hari. Kalau habis buang air harus harus istinja ya, harus cawik ya. Nah, sedangkan agama lain tidak menjadikan ini sebagai tantangan agamanya. Tapi di dalam Islam semua masuk dalam tatanan agama. Dan ternyata setelah masa semakin modern, oh ya manfaatnya cuci tangan itu ini, manfaatnya cuci muka itu ini, baru ditemukanlah fakta-fakta tersebut. Ternyata ini sudah dituju dari awal oleh Allah, ya. Ini sudah menjadi purpose, sudah menjadi tujuan. Allah memberikan tatanan syariat. Mana buktinya? Buktinya di dalam ayat ini, di dalam ayat walaki yuridu liyutahhirakum wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Buktinya bahwa syariat tentang bersuci, ini ini adalah ayat ini menjadi bukti bahwa kesempurnaan syariat Islam mengenai bersuci memang ditujukan oleh Allah kepada umat manusia supaya manusia bisa bersyukur. Setelah diteliti macam-macam dan lain sebagainya, ya memang tradisi mensucikan diri ini harusnya menjadi nikmat besar yang bisa kita syukuri. Wadhkuru, dan ingatlah engkau nikmatallahi, pada nikmat Allah, alaikum, atas dirimu, nikmat bil islami, dengan agama Islam, wa mitsaqahu, dan janji Allah, ahdahu artinya janji Allah, alladzi wasaqa, yang berjanji siapa Allah kum padamu, bihi dengan mitsaq. Ahada artinya berjanji siapa Allah kum padamu, alaihi atas alladzi. Idh kultum, ketika mengucapkan engkau, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina bayatumu, ketika berbaiat engkau pada Nabi. Berbaiat sami'na, dengan ucapan sami'na. Sami'na mendengarkan aku, wa ata'na, dan taat aku. Fi kulli ma, di dalam tiap-tiap perkara, tak muru, yang memerintahkan engkau, bihi dengan ma, watanha, dan mencegah engkau, mimma, mencegah Tuhan, mimma, dari perkara, tohibbu, yang menyukai engkau, watukrohu, dan benci engkau. Idh qultum sami'na wa ata'na. Nah, ini ada janji Allah yang pasti ditepati oleh Allah. Sebagai umat Islam kita harus terus mengingat nikmat itu, nikmat Islam, nikmat iman, itu harus kita syukuri. Wattaqu, dan bertakwalah engkau Allah, pada Allah, fi mitsaqihi, di dalam janjinya Allah, antang kudu, untuknya merusak engkau pada mitsak. Wattaqu, yang artinya adalah takutlah engkau Allah, pada Allah. Jadi hendaknya setelah kita berbaiat beriman, maka jangan sampai kita merusaknya sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui, bisuduri, dengan hati-hatinya manusia, bima, dengan perkara, fil qulubi, yang berada di dalam hati-hati. Nah, al-qulub itu jamak ya.
Fabi ghairihi, dan adapun untuknya mengetahui siapa Allah dengan selain ma fil qulub, itu aula, lebih utama. Fabi ghairihi, maka adapun untuknya mengetahui siapa Allah dengan selain ma fil qulub, itu aula, lebih utama. Innallaha alimun bidzatis sudur. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina billahi syuhada'a bil qist. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.